Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Jawari Muslim dan Bapak Ibu sekalian yang pada siang hari ini dapat berkumpul di tempat ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada siang hari ini dalam keadaan sehat dan bersemangat kita boleh hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan sesi berbagi yang merupakan program dari Guru Penggerak. Pada kesempatan ini nanti kita akan mendengarkan beberapa pengarahan atau materi yang akan disampaikan oleh Bapak Jawari Muslim. Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini memang ada banyak agenda yang mungkin harus diselesaikan oleh Bapak Ibu guru yang lain, maka pada kesempatan ini hanya Ibu Bapak sekalian yang kami undang untuk mengikuti acara atau kegiatan ini. Harapan kami Bapak Ibu semuanya bisa menjadi pionir, bisa menjadi penggerak yang juga harus dibagikan ke teman-teman yang lain, sebagaimana yang Bapak atau Mr. Jawari lakukan pada siang hari ini. Bapak yang saya hormati, semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir, dan lebih daripada itu semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, juga bagi sekolah kita tercinta. Semoga juga dengan kehadiran guru penggerak di SMA Negeri 4 Kota Kediri ini juga memberi warna, menyemarakkan proses pembelajaran pendidikan yang ada di SMA Negeri 4 Kota Kediri. Dan akhirnya kami persilahkan kepada Mr. Jawari untuk melanjutkan sesi atau acara yang sudah disiapkan dan dilaksanakan. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Esti Andi selaku Wakil Kurikulum mewakili Bapak Sekolah yang hari ini belum bisa bergabung dengan kita. Terima kasih sudah membuka acara ini. Terima kasih. Kita langsung mulai Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga sehat selalu semuanya Bapak sekalian. Yang jelas memang ini adalah program dari Guru Penggerak. Salah satunya adalah pengimbasan, kalau bahasa kerennya kalau saya ya sesi berbagi saja, karena memang intinya bukan saya tapi kita semuanya yang akan melakukan. Kalau pengimbasan saya seolah yang paling bisa, kalau berbagi insya Allah saya yakin teman-teman juga mampu. Cuma mungkin karena hari ini saya yang diutus ke sana, ya saya akan melakukan pemberian materi pada siang hari ini. Kita langsung ke materi kita yang utama. Kita punya materi budaya positif. Andi juga harus pegang ini. Kita punya materi budaya positif Bapak-bapak Ibu sekalian. Yang jelas ini materi yang sangat-sangat mendesak untuk terus kita sosialisasikan, kita sampaikan, kita warawirikan, kita wartakan ke semua teman-teman agar sekolah semakin berdaya, terutama terkait dengan konsep dari Ki Hajar Dewantara berpihak pada murid. Itu intinya sebenarnya. Sehingga muncullah banyak materi, diantaranya hari ini kita bicara tentang budaya positif. Sebelum kita mulai, kok lebih enak kita yel-yel dulu, sing ngantuk ben melek, yang melek ben tambah melek. Simpel aja, saya nanti bilang guru penggerak, teman-teman tinggal bergerak, menggerakkan. Saya bilang yang kedua, guru penggerak Indonesia Maju. Itu nggih. Tergerak dulu, bergerak dan menggerakkan. Yang kedua tinggal Indonesia Maju. Ayo ready Ibu-ibu Bapak sekalian? Ready. Guru penggerak bergerak, menggerakkan. Guru penggerak Indonesia Maju.
Terima kasih. Masih Bapak Ibu sekalian, kita ke materi budaya positif Bapak Ibu sekalian. Saya yakin ketika bicara tentang budaya positif maka pasti kita sudah mempraktekkan banyak sebenarnya. Mas sekali lagi karena kita belum terbiasa membaca teori-teorinya, mungkin kita nggak tahu, tapi sebenarnya sudah kita lakukan semuanya ini. Saya yakin seorang guru pasti punya kemampuan dan kapasitas untuk mengembangkan nilai budaya positif, cuman mungkin belum terstruktur. Maka mari kita coba untuk mencari tahu kira-kira seperti apa yang dimaksud dalam budaya positif ini. Yang pertama terkait dengan yang pertama disiplin positif, itu yang paling utama dulu, dasarnya di sini semuanya Bapak Ibu sekalian. Kalau ngomong disiplin, saya yakin oh ini aturan yang ketat. Anak dihukum, anak diberi sanksi, anak menulis pernyataan dan sebagainya. Ini memang kadang-kadang sering kita asumsikan sebagai kata disiplin. Maksudnya sebenarnya bahwa disiplin nggak ada hubungannya dengan hukuman. Disiplin nggak ada hubungannya dengan aturan yang ketat, tidak. Disiplin berasal dari dalam diri masing-masing yang coba kita kembangkan sesuai dengan kemampuan kita memahami apa itu makna disiplin. Maka sebelum kita mengarah ke disiplin, maka poin nomor 2 harus kita perhatikan dulu. Ini posisi kontrol. Nanti saya pengen jujur teman-teman, di mana posisi jenengan ketika harus melihat 1, 2, 3, 4, 5. Pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, pemantau, terakhir manajer. Penghukum jelas di sana, pasti ini tipikalnya orang yang menjadi keras, ya, tensi tinggi, gampang meledak. Itu di penghukum. Kenapa? Karena di sini hukuman fisik maupun verbal yang diberikan. Kita sering banyak lihat di YouTube, ya banyak sekali media sosial yang mengarah ke sana. Masih terjadi juga hukuman fisik yang kadang-kadang berlebihan. Bahkan kita lihat beberapa bulan yang lalu ada yang meninggal dunia dan sebagainya. Ini mungkin hal yang perlu kita pahami. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Ini biasanya menambah anak semakin bersalah. Saya anak udah salah, kita tambah dengan kalimat-kalimat yang membuat dia semakin bersalah. Maka di sini tipikal orangnya biasanya kalau bicara itu halus, memelas, membuat sedih, kemudian membuat anak semakin gundah gulana. Misalnya begini, udah tahu anaknya terlambat, kita buat semakin salah dia. Gimana kamu ini, kok mengecewakan saya? Saya lo udah ngoyo-ngoyo berangkat pagi, kamu kok malah terlambat. Anak semakin salah itu, udah salah ditambah lagi dengan mengharu biru dari ibu nggak atau bapak gurunya. Anak semakin tenggelam dia, waduh, double dia, semakin berat. Dia udah salah, tambah salah lagi. Itu. Kemudian yang ketiga ada sebagai teman. Di sini guru posisinya nggak menyakiti murid, terus mengontrol murid melalui hal yang persuasif. Ya, namun ini bisa berakibat negatif dan positif. Positif kalau kita konsisten terus. Ditanya kita bisa jawab, dijawab kita jawab. Itu konsisten aman. Tetapi negatif kalau dia nggak konsisten kita. Hari ini kita nolong dia, besoknya nggak bisa nolong, anak akan kecewa. Tak jaga nih, nggak mau jawab. Anak bergantung pada kita. Ini yang negatifnya. Teman ini bagus sebenarnya, kita akrab dengan anak. Tetapi kalau kita nggak hati-hati maka anak bergantung dengan kita. Ada Ibu Dwi, ada Bu Ika Ayu, ada Ibu Adis aman, ada Pak Yusuf nanti tanyalah gampang, Pak Bagus nanti tanya gampang, Pak Agus, ada Pak Eri tenang. Bergantungnya tinggi anak yang kalau kita sebagai teman. Maka bisa dua hal, positif atau negatif. Tapi kalau kita konsisten, siap direpoti anak, membantu anak, nggak masalah, bagus. Apapun anak minta kita iyakan. Oke siap kami bantu, oke besok siap kita datangi, oke dan sebagainya. Itu aman. Kalau kita nggak konsisten, maka akan berakibat negatif. Karena anak akan putus asa. Waduh, kemarin nggak bisa, sekarang nggak bisa. Kemarin lo mau, sekarang nggak mau. Itu kalau kita sebagai teman. Yang lebih bagus lagi ini pemantau. Nih, tipikal-tipikalnya ada peraturan, konsekuensi di sana, ada konsekuensi, sanksi dan konsekuensi. Bapak Ibu sekalian, ada sanksi konsekuensi. Sanksinya diberikan, konsekuensi juga ada, tetapi bisa memisahkan antara kepentingan pribadi kita dengan murid. Dia lebih menjaga jarak, memantau dari jarak jauh, kemudian hal yang perlu segera dilakukan akan dilakukan. Nah, ini itu lebih aman karena kita netral, kita nggak miak pada siapa-siapa. Maka anak juga akan merasa, oh iya bapaknya adil, ibunya adil. Melihat kita, melihat murid itu utuh,
ini bukan si Joni yang kemarin salah. Ada tipe guru, mohon maaf, yang bahasa Jawanya jangget. Anak salah sekali, dia akan terus ditecar itu. Ini mana yang kemarin salah itu. Nah kalau pemantau enggak, dia netral. Hari ini dia salah, besok dia nol lagi. Sehingga di posisi ini guru lebih fair melihat anak. Ini pemantau. Yang paling tinggi tingkatannya adalah manajer. Di sini adalah anak akan diberikan pengertian, kesadaran agar dia bisa memperbaiki kesalahannya dari dalam diri sendiri. Kesadaran dia, bukan kita yang maksa. Didekati dengan baik, disentuh perasaannya, kemudian dia mampu untuk saya salah, saya perbaiki, dan bisa berubah menjadi lebih baik. Kalau saya pribadi, saya jujur, sebagai guru, saya sering di posisi sebagai teman. Saya sering di posisi sebagai teman ini, anak saya bantu, apa yang dia butuhkan saya siapkan, jam berapa WA saya bales, jam 1 pagi pun tanya saya bales sebagai teman. Saya paling dominan di posisi sebagai teman. Kalau kadang kesempatan sebagai waka, posisi sebagai kesesuaian, saya sering juga kadang-kadang itu di posisi pembuat rasa bersalah. Saya kalau waka ya karena memang kaitan dengan tadi saya belum paham dengan disiplin ternyata nggak ada hubungan dengan aturan. Dan saya waktu itu masih berprinsip kamu melanggar ya ada sanksinya. Salah ternyata. Itu saya jujur, saya memang teman sama pembuat rasa bersalah. Sebagai guru saya teman, saya terbiasa dengan anak-anak, jam berapapun mereka butuh, saya bantu, WA, apapun, insya Allah saya sebagai teman bisa. Nah sebagai wakil sesuatu waktu itu, saya harus ada di posisi sebagai pembuat rasa bersalah juga. Gitu. Kalau hukuman insya Allah saya belum. Saya hukum anak di luar kesepakatan tidak pernah. Anak misalnya terlambat, ya dia literasi dia nulis. Dia pelajaran dia juga belajar sendiri. Agama dia juga berdoa. Kalau saya, tapi kalau teman-teman saya nggak tahu, saya ingin tahu persis ini. Pak Eri, Pak, 5 posisi Pak. Kira-kira di posisi mana Pak Eri biasanya Pak Eri? Kontrol ini. Biasanya Pak Eri. Teman ya. Bagus. Pak Yusuf. Biasanya menempatkan diri sebagai teman, tapi tidak jarang juga mengambil posisi pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Pernah beberapa kali, tapi lebih dominan menempatkan diri sebagai teman. Teman ya? Oke, bagus. Saya percaya nih, Mas Bagus. Pak Bagus, Mas, lebih ke teman sih, Pak. Ya. Karena menurut saya dengan mengerti karakter siswa itu nanti tujuan saya dalam pembelajaran pun juga sedikit lebih terbantu karena bagaimanapun mungkin istilahnya apa yang ingin saya sampaikan kalau anak itu menerimanya dengan enak, dengan istilahnya kita dekat dengan anak itu mintanya seperti apa, kemudian kita juga menerimanya juga seperti apa, jadi harapannya juga baik untuk siswa. Penghukum pernah Pak Bagus? Hukum saya belum pernah. Ya. Saya tahu Bagus memang akrab dengan anak. Ya, kayak teman memang itu. Pak Agus, mohon maaf Pak Agus, si senior kita ini. Di posisi mana Pak Agus? Saya Agus disuka yang lama enggak Pak Agus? Apa? Terima kasih Pak Juwadi. Saya selama menjadi guru sering kali kadang posisinya ada teman, kadang-kadang kita ajak anak untuk sharing berbagai hal-hal yang mungkin keluh kesah, sehingga saya juga tidak membatasi siswa untuk atau anak untuk komunikasi dengan saya. Biasanya malam, siang, pagi kalau saya memang baca saya balas. Kemudian pada saat saya di kelas kadang posisi saya juga sebagai penghukum. Karena pada saat itu saya kadang-kadang harus menunjukkan sikap bahwa untuk pelajaran pada anak. Tapi penghukuman tidak kita lakukan secara Membabi buta ya? Membabi buta, kadang kita suruh nyanyi, kadang kita suruh mengulangi materi, kadang seperti itu, kadang juga hal-hal yang lain kaitannya juga tidak ada kesan bahwa kita menghakimi di depan siswa yang lain untuk pembelajaran hanya itu. Terima kasih Pak Agus, pengalamannya banyak sekali, terima kasih. Bu Nurul, mohon maaf nih jujur mawon ini Bu Nurul. Kalau melihat materi yang 5 posisi kontrol itu Pak Bu Nurul, di posisi mana jenengan Bu Nurul? Misalnya ya, ayo ditulis, kalau nggak bisa tak jepit. Padahal kadang-kadang ya jepitnya Kalem. level gitu. Ukurannya Ya, kalem beda loh Bu. Iya.
Ya memang kadang-kadang sebagai penghukum juga. Tapi nggak sampai luka Bu ya? Tidak pernah. Tapi ini biasanya ini dikasih tahu dulu. Ayo cepat nulis. Kalau nggak nulis habis penerangan nulis. Kalau nggak nulis tak cubit gitu. Cubitan sayang Bu ya? Iya cubitan saya. Ya, cubitan sayang lah gitu loh. Tapi sering juga sebagai teman. Teman ya? Tapi kalau anak-anak WA ke saya, insya Allah semuanya saya balas. Bagus. Iya. Walaupun kadang-kadang kalau saya di rumah itu kan HP itu kan di tas Pak ya. Ya. Sering terlambatnya karena saya tidak selalu pegang HP kalau di rumah. Gitu. Jadi intinya kalau sama anak-anak ya kadang-kadang sebagai teman, kadang-kadang sebagai penghukum, lihat situasi dan kondisi dan lihat kesepakatannya. Tapi nggak berefek urusan pribadi Bu ya? Oh pas di rumah jengkel, kebawa ke sekolah, enggak ya? Tidak pernah anak-anak. Belanjaan di rumah agak kacau, oh enggak Bu ya? Aman ya? Kalau anak-anak sama saya itu biasanya malah seperti teman. Gitu. Ya. Malah kadang-kadang saya kan pernah juga di 10-10 itu, saya baru bilang, ayo bu, malah saya digandeng, ayo bu, saya suruh gandeng tangannya malah. Jadi nggak usah, saya cuma berpura-pura, kamu kurang tamat lah kalau gandeng saya gitu. Terima kasih Bu Nurul berbaginya, cubitan sayang yang jelas. Iya. Ini Bu Ika Ayu, di posisi mana Bu Ika Ayu 5 itu kira-kira? Baik, kalau saya di posisi teman, karena ya mungkin umurnya juga 11-12 dengan siswa. Kita tahu Bu itu Bu. Kemudian terkadang pun saya juga jadi pemantau Mister. Jadi setiap kelas saya mesti membuat sebuah kesepakatan dulu. Contohnya, di kelas saya boleh mengakses HP jika saya izinkan, yang pertama. Yang kedua, terkadang itu anak-anak yang terlambat, dalam artian saya masuk di kelas dulu, kalau ada yang terlambat melebihi batas waktu, mesti saya suruh buat puisi. Nah, tapi penawaran dulu, mau atau tidak? Ternyata mau, dan itu terbukti. Pertemuan pertama banyak Mister, hampir ya 5 bahkan 6 anak yang tidak masuk kelas dengan tepat waktu, bahkan saya dulu. Besoknya tinggal 3, 2 seperti itu. Jadi mengaplikasikan ini nulis juga. Teman Bu ya? Iya, teman. Oke, bahasa Indonesia puisi ya? Iya. Untuk lari pernah ya, disuruh lari muridnya Bu? Iya, tidak pernah. Tidak pernah ya? Iya. Oke, terima kasih. Bu Dwi nih senior kita bahasa Indonesia. Bu, posisinya di mana Bu? Jujur Bu, nggak boleh ngapain dewi, untuk jujur begitu. Oh iya siap. Kalau penghukum enggak pernah. Begitu ya? Iya, saya enggak pernah. Alhamdulillah. Teman dulu waktu saya sebagai pembina OSIS, saya sering menganggap teman itu sering ke anak-anak. Sektor kesehatan. Sekarang enggak. Sekarang jarang. Yang sering itu ya manajernya, pemantaunya, kemudian pembuat rasa bersalah. Itu pun kalau ada anak-anak yang bermasalah, terutama berkaitan dengan biasanya dengan orang tua atau dengan apa, biasanya saya lebih pembuat rasa bersalah supaya anak sadar lebih ke hatinya. Saya kalau menghukum siswa memang tidak pernah. Itu saja menurut saya hanya manajer, jadi lebih ke mengatur anak supaya nanti tidak terjadi sesuatu. Jadi kalaupun terjadi sesuatu itu tadi, saya lebih ke pembuat rasa bersalah, langsung masuk ke hatinya. Semakin dibuat mengharu biru ya? Ya enggak terlalu biar menyesal banget ya. Dan itu secara individu. Oke, I see. Thank you Bu. Ibu Adistia, mic-nya tolong dikasihkan. Pegang bawah nggak apa-apa kok Mbak, bawah aja nggak apa-apa. Gimana Bu Adis, posisi dengan di mana ini? Kalau saya sejauh ini, selama ini itu berperan sebagai teman sih Pak. Ya, mereka tanya apapun, misalkan di luar jam APM sekolah, ya? iya, itu pun juga saya balas meskipun yang ditanya PR dari saya sendiri. Nah, terus terkadang juga sebagai pemantau, jadi sebelum pelajaran dimulai itu di awal saya pasti buat kesepakatan dengan mereka. Seperti di kelas saya itu saya larang mereka untuk mengakses HP karena ya tahu sendiri anak-anak sekarang seperti apa. Nanti apabila tetap dilakukan, biasanya terkadang saya ngasih peringatan 1 kali 2 kali. Apabila sudah keterlaluan, terkadang saya minta mereka untuk membuat surat pernyataan, mungkin sampai seperti itu. Terus sudah sih Pak. Terima kasih Bu Adis. Pak Estandi sebagai kurikulum pas ngajar gimana Pak Andi? Di mana posisinya Pak Andi? Gak apa-apa Pak Andi.
Terima kasih. Iya, iya. Gimana Pak Andi? Kalau dari saya ini ada 5 posisi kontrol ini, menurut saya ini proses. Ya. Kalau bagi saya dulu masih muda gitu ya. Nah, Emosian itu, ya. Itu penghukum itu. Wah, kelihatan nih, Iya. tentara banget. Ya, jadi itu proses. Ya, Kemudian semakin kesini semakin tua gitu. Semakin menjadi matang, Pak. Semakin menjadi manajer. Alhamdulillah. Jadi, artinya memang ya apa ya? Memang kadang-kadang ya karena mungkin sudah faktor atau karakter ya. Jadi memang kalau dari latar belakang keluarga sebenarnya tidak ada sih yang angkatan atau apa, hanya Pak Lek ada sebenarnya tentara, tapi dari mbah begitu ada sebenarnya tentara. Tapi tidak tahu dari diri sendiri itu sudah terkondisi untuk ya kayak disiplin, kayak apa begitu dan lain sebagainya, itu sudah menjadi wajib gitu. Makanya kalau ada anak-anak yang mungkin mungkin buat kesalahan atau kekeliruan begitu ya harus tes gitu. Maka itu dulu, makanya saya katakan ini adalah proses bagi saya ya. Jadi dari dulu memang seperti itu, mungkin sekarang sudah ya anak-anak diajak ngomong, ayo bagaimana yang terbaik, kita cari solusi. Kalau dari saya gitu, Mister. Terima kasih. Manajer itu betul. Ini Pak Yasin pendatang baru. Pak Yasin di mana posisinya Pak Yasin kira-kira Pak Yasin? Mohon maaf agak tahu Pak Yasin. Ya, Siap. Tapi alhamdulillah insya Allah saya menangkap apa Siap. yang hari ini dibicarakan. J. Untuk saya pribadi sebenarnya kalau beberapa tahun yang lalu memang saya seperti Ibu IKI merasa masih 11-12 sama siswa. Itu mungkin merasa ya ini. Mungkin masih muda kok Pak. Dengan istilahnya di posisi teman. Tapi lambat laun seperti yang disampaikan Pak Andi dengan bertambahnya waktu, untuk saat ini saya lebih ke pembuat rasa bersalah dan manajer. Kenapa? Karena kalau pembuat rasa bersalah, saya ingin anak itu merasa istilahnya tahu apa yang dia kerjakan dan apa itu salah atau tidak. Akhirnya dari dalam diri sendiri dia bisa memunculkan rasa istilahnya positif, kesadarannya ya. Iya, kesadarannya untuk membenahi diri sendiri itu. Mungkin. Terima kasih Pak Yasin. Ke Bu Ika sekarang. Kurikulum pernah, Sapras pernah, double nih beliaunya. Monggo Bu, 5 ini di mana jenengan Bu? Mungkin juga hampir sama dengan yang lain, Ya, Mister. Kalau ya. kita sebagai pendidik di sini, karena memang kita di sini tidak hanya guru tetapi juga pendidik. Cuma kalau saya baca di sini, penghukum di sini ternyata terlalu ekstrim, Ya. terlalu ekstrim. Fisik dan verbal. Ya, mungkin saya juga pernah memberi hukuman kepada siswa, tetapi tidak seperti yang ada di sini. Ya. Kategorinya masih terlalu, kalau ini ekstrim menurut saya. Berarti kalau saya lihat dari sini mungkin saya sebagai teman dan manajer. Jadi sama dengan teman-teman lain, mungkin di awal pembelajaran, mungkin di awal pertemuan itu biasanya kita membuat komitmen. Mungkin yang selama ini yang sering-sering atau yang akhir-akhir ini terjadi, kalau setelah habis sholat zuhur, anak-anak laki-laki terutama itu sudah atributnya tidak terpakai, dasi, sepatu itu tidak terpakai. Nah itu contoh dari saya yang saya terapkan. Begitu saya masuk kelas semuanya sudah harus dipakai walaupun habis sholat zuhur, karena setiap habis sholat zuhur itu pasti diberi waktu untuk berbenah. Itu sekecil tetapi perlu dibiasakan, karena kalau tidak kita tegur rata-rata anak-anak itu sakarpe, jadi sepatu sudah tidak terpakai, kaos kaki apalagi karena habis sholat. Itu mungkin sebagai manajer. Dan sebagai teman memang selama ini walaupun dari dulu, walaupun Pak Yasin mungkin maturnya merasa, kalau saya tetap Pak, teman ini berarti bukan yang sebagai teman seperti sebaya gitu enggak, tapi kita menjalin kedekatan dengan anak. Kadang kita juga mengetahui perlu mereka komunikasi, mungkin juga masalah keluarganya, hingga mempengaruhi bagaimana cara dia belajar, bagaimana mempengaruhi dia mungkin mengerjakan tugas, terus mungkin juga mereka butuh sharing, mungkin tugas dari Bapak Ibu guru ini susah atau terlalu banyak. Itu selama ini memang saya cenderung mendengarkan untuk mungkin mereka memang memerlukan untuk teman berbicara untuk itu. Tapi kalau teman masalah
pribadi selama ini tidak hanya sebagai teman pendengar tentang keluh-keluhnya dari sekolah, keluh kesahnya tentang pembelajaran. Mungkin itu kalau saya. Terima kasih. Oke, kita sekarang kita geser ke hukuman dan konsekuensi. Jadi tadi kita beberapa teman sudah menyampaikan di hukum A dan sebagainya. Nah, dalam teori disiplin itu ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman ini sifatnya satu arah. Guru yang punya kewenangan, anak nggak tahu, sifatnya mendadak, tanpa ada pemberitahuan lebih dahulu. Pokoknya mendadak. Hukum, seperti itu. Kalau konsekuensi, kesepakatan ini. Tapi dia sampaikan, depan sudah ada kesepakatan di awal, ini kesempatannya kita lakukan. Itu konsekuensi. Nah, kalau nanti restitusi, yang di belakang kita bahas ini tentang segitiga restitusi yang kita coba bahas nanti, kita praktekkan nanti. Nah, sekarang saya punya aja contoh-contoh, jangan coba tebak ini nanti masuknya hukuman atau konsekuensi. Ada anak jalan, dia nyenggol tinta tumpah ke meja. Dia diminta bersihkan meja. Ini hukuman apa konsekuensi Bapak sekalian kira-kira? Konsekuensi. Betul ya? Anak terlambat kelas badan olahraga dengan gurunya. 10 menit dia terlambat. Anda bilang ke murid lari lapangan 1 kali, 8 basket. Ini masuk hukuman apa? Konsekuensi. Ini kalau di papan olahraga dia konsekuensi. Kenapa? Karena anak-anak sebelum olahraga harus pemanasan dulu. Berbahaya ketika anak nggak pemanasan dia langsung main voli. Dia bisa kram, bisa kakinya kecedek dan sebagainya. Maka ini mapalnya memang sesuai dia pas. Kamu sebelum ini terlambat, anak udah pada main bola, kamu lari dulu ke basket 1 kali. Olahraga tapi Bu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia, Bu Ika Ayu lari 1 kali. Itu namanya hukuman. Ada anak dia lewat menyobek kertas temennya, diminta ganti buku. Ini hukuman konsekuensi Bapak Ibu sekalian. Sobek kertasnya, balikin kotaknya ke yang baru, belikan ke kantin Kopsis, kantor lembar kertas yang baru. Ini masuk konsekuensi. Karena dia menggantikan yang dia lakukan. Iya, seperti itu. Nah, ini hal-hal yang harus kita pahami di awal. Nah, kesepakatan tadi maksudnya konsekuensi nanti akhirnya. Hal yang dilakukan dia kembalikan seperti sedia kala, ini konsekuensi. Sifatnya sama-sama anak merasa sakit sebenarnya. Dia merasa malu juga, cuman efeknya kalau hukuman panjang. Dibentak, dihardik, dikasih hukuman yang ada hubungannya dengan yang dilakukan. Konsekuensi juga sama, ada rasa sakitnya, cuman dia pendek jaraknya. Dia mangkal sementara tok. Oh iya, tapi nggak oh iya, mangsa aku numpahkan tinta ya aku bersihkan, aku nyobek nih kertas temanku ya harus ganti. Tapi mangkal juga, tapi nggak lama. Tapi kalau hukuman memang panjang, anak bisa depresi, anak bisa frustasi, anak bisa marah juga. Kalau anak ini bermasalah dalam psikis dia bisa agresif. Maka nggak salah ketika ada anak yang kemudian tanda kutip kesurupan, ngamuk. Ini mungkin efek dari hukuman yang kadang-kadang memberikan dia seperti itu. Nah, kali ini kita nanti akan menuju ke restitusi. Ini tugas kami yang paling utama nanti adalah mempraktekkan segitiga restitusi. Sebelum ke sana, mungkin kita ke halaman yang berikutnya Ibu sekalian. Ada kebutuhan anak. Sekilas akan saya sampaikan ini ada 5 dasar kebutuhan manusia termasuk siswa kita: bertahan hidup, cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ada anak merebut makanan temennya, roti 1 dari kantin direbut. Dengan panggil dia, Don, kamu kenapa kok sampai merebut rotinya si Ita? Kalau Doni menjawab, saya lapar Pak. Ini maksud yang mana kebutuhannya dia? Kira-kira, Pak saya lapar, saya nggak punya uang, saya lapar nih, saya belum nggak punya uang. Bertahan hidup, betul. Ketika dia bilang, saya puas-puas saja Pak kalau gitu, itu saya puas. Saya puas bisa ngambil teman saya itu saya puas ini. Yang mana kira-kira itu? Kesenangan. Kalau dia menjawabnya, suka-suka saya Pak, tangan-tangan saya sendiri. Berarti dia butuh kebebasan. Kemudian kalau dia bilang, saya pengen tunjukkan ke teman saya itu di sini yang paling kuat Pak, saya yang paling jago di sini. Penguasaan. Ketika dia pengen
Pak, saya di rumah nggak pernah dikasih nih sama bapak ibu saya. Saya jarang dikasih roti, saya jarang dikasih minuman, saya jarang dibelikan. Saya dibelikan roti-roti biasa. Ini butuh yang mana dia? Iya, dia kurang kasih sayang. Makanya anak ketika berbuat sesuatu, maka kita harus bisa melengkkan ke belakang kenapa dia seperti itu. Kemungkinan kasus kita banyak kan di rumah, mungkin memang bapaknya ini sih nggak mampu dan sebagainya. Dia kebutuhan hidupnya ada, dia memang butuh hidup, dia nggak punya sesuatu di rumah untuk yang dia makan dan sebagainya. Anaknya mungkin yang kasih sayangnya kurang, kemungkinan seperti itu. Maka kita bisa ngepaskan itu nanti dengan solusi yang kita tawarkan. Anak butuh kasih sayang, ya kita siapkan. Atau butuh kesenangan, ya kita siapkan nanti, tapi dengan modal yang bagus, nggak seperti yang dia lakukan saat itu. Nanti kita saja bahas ini. Kita ke berikutnya, keyakinan kelas. Komitmen, kesepakatan, peraturan itu ternyata memang masih fase awal. Yang paling bagus ini keyakinan kelas. Komitmen tetap bagus, peraturan tetap bagus, kesepakatan tetap bagus. Tetapi kalau kita mau lebih maksimal lagi, maka kita masuk ke keyakinan kelas. Nanti sebagai wali kelas, sebagai guru mungkin bisa mempraktikkan ini. Sifatnya abstrak, artinya dia universal sifatnya, tidak spesifik. Kalau peraturan spesifik kan ya, tidak boleh terlambat, nulis sepatu di tempatnya, tiket nulis wantus itu spesifik. Tapi kalau keyakinan itu universal, misalkan nggak boleh terlambat, itu maksudnya nanti ke sifat apa nih? Sikap apa nih? Nggak terlambat, masuk kelas tepat waktu, berseragam bagus, maksudnya apa ini ya? Disiplin. Maka ketika kelas sudah mencantumkan disiplin, maka umum nanti kena semuanya dia. Tidak boleh mengejek agama lain, nggak boleh buat main-mainan kitab suci orang lain. Masuk apa nanti kira-kira ini ya? Nggak boleh berbaru olok-olok tentang agama, toleransi. Nggak boleh memfisik temennya, nggak boleh ngata-ngatain temennya, nggak boleh bully temennya. Maksudnya kemana nanti kira-kira ini ya? Saling apa nih ya? Saling menghargai, menghormati, menyayangi. Maka ini harapan saya nanti kita buat di kelas, sehingga anak tahu persis segala, bahwa dia harus menguasai semua hal secara umum, sehingga yang kecil-kecil akan masuk. Nanti hubungannya apa? Hubungannya dengan segitiga restitusi di belakang yang akan kita bahas sekarang ini. Di materi yang berikutnya, Bapak sekalian, ada gambarnya segitiga restitusi. Ini hubungannya dengan keyakinan kelas tadi. Ini tema yang paling urgent yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Harapan saya ketika panjenengan ketemu dengan anak yang bermasalah, ini kita coba praktekkan. Nanti monggo dicek di Jawari Muslim Official, Mas Yusuf. Nah, udah ada di sana videonya praktek restitusi. Segitiga restitusi, menangani anak dengan 3 cara. Ada segitiga di sana. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nun saya hadis ke Bu Erna. Menstabilkan identitas yang pertama. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Terakhir, menanyakan keyakinan. Maka tadi saya sampaikan, kita sebaiknya buat keyakinan kelas, sehingga anak kita tahu persis mana-mana yang dia harus siap untuk dilaksanakan secara umum tentunya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini maksudnya adalah bahwa anak, tanda kutip, kita buat nyaman dulu di awal. Dia terlambat, langsung kita der, selesai dia. Terus pucet, ambruk, geblak, semaput. Rumah sakit Gambiran saya ngotong terus berkali-kali anak kasus seperti ini. Ketakutan berlebihan dia. Maka yang pertama adalah kita stabilkan identitasnya. Kita buat dia seolah-olah hal itu bukan hal yang besar tuh. Nyaman dulu yang penting tuh. Kayak orang Indonesia kan bilangnya pandangan pertama begitu menggoda, seterusnya terserah kita. Jadi kita nyamankan dulu. Bu Dwi nggak sepakat kayaknya ini. Kalau ini pengalaman pribadi sepertinya. Menstabilkan identitas artinya bahwa semua orang pernah melakukan hal yang salah. Jadi kita buat dia nyaman dulu. Kamu nggak sendirian, Cah. Saya juga pernah salah. Teman-teman pernah salah. Maka kalimat-kalimat di bawah ini itu bisa dipakai untuk menstabilkan identitas dia. Dari yang salah menjadi orang yang nanti mungkin bisa sukses. Misalnya kita bilang dia berbuat salah itu tidak apa-apa, itu hal yang wajar karena nggak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti pernah salah. Atau bilang juga, saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Saya dulu SMA juga begitu, Cah. Saya dulu juga ndablek. Saya dulu juga sering bolos. Anak makan sedikit nyaman. Oh, aku gak dewean, mana koncone.
Nyaman dulu tapi ya, nyaman dulu. Itu pertama memang itu dulu fasenya. Pertama kita buat dia tidak gupuh, nggak panik, nggak pucat dulu. Atau kita bilang juga kita bisa selesaikan ini, tenang aja, udah. Nanti kita bisa bereskan, tenang aja, nggak usah takut. Atau kita bilang seperti bahwa itu bapak nggak tertarik, ibu nggak tertarik ngomong kesalahan kamu. Itu nanti aja gampang lah, tenang aja. Atau kamu berhak merasa seperti itu. Kamu berhak cah, kamu memang tadi macet jalannya ya wajar kamu terlambat. Itu dulu yang pertama. Artinya kita buat dia netral dulu, tenang dulu, nyaman dulu. Lalu kita ke next, segitiga berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Sudah buat nyaman dulu dia, udah tenang dia, goblosis hilang ingetnya, udah nggak kelihatan lagi, nggak pucat lagi, wis luwe pucat geblak, semaput malan kok. Orang gerune tuting. Aduh. Stabilkan dulu dia, kita tenangkan dulu. Kalau kobra, ular, mungkin yang suka hewan ini sini ada Budu sama Bu Erna, sama siapa lagi ya? Pak Agus juga suka kayaknya. Kalau burung ini kesukaannya, Bu Erna juga. Ya. Maka dinyamankan dulu. Ular itu kita pegang erat, dia pasti gigit. Tapi kalau kita hanya 3 gini aja, dia lemes itu, tenang, sewantai dia. Dia hanya bisa praktekkan itu, nggak digigit, kecuali apes ya, beda lagi itu. Ular, iya. Ular 3 kali sentuhan Bu, dia nggak kemana-mana, dia tenang. Dicoba bisa nggak masalah. Cari ular yang nggak berbisa tapi nggak apa-apa. Ular sawah nggak berbisa itu. Ular air, maaf. Tapi nggak beracun. Artinya apa? Ular aja butuh kenyamanan, apalagi anak kita si manusia. Datang, terus terlambat, dituding, digotai, geblak gitu tadi anaknya. Maka kita bisa pakai tadi, stabilkan dulu identitasnya. Baru kita kedua tujuannya adalah validasi tindakan yang salah. Nih, ini adalah bicara mengenai latar belakangnya dia kenapa kok seperti itu. Maka kalimat-kalimat seperti itu bisa dipakai. Misalnya kamu sebenarnya biasanya sih lebih dari ini, hari ini kamu ini aja nggak apa-apa, udah wajar nih. Yang penting adalah ini, yang kedua ini, kau pasti punya alasan kenapa kamu kok terlambat. Artinya anak kita beri ruang untuk berdiskusi, meskipun dia tahu kadang-kadang anak nipu. Kamu kok terlambat toh? Biasanya anak-anak zamannya gimana Bu? Pak? Biasanya kesiangan tuh anak masih jujur. Ada yang nganter adiknya, nganter ibunya, bapaknya, kamu kok jadi gojek ya? Ada lagi mungkin yang Pak jemput A, jemput B, ya, motor rusak, bannya bocor, mesinnya mati. Itu kadang-kadang anak nipu kita, tapi paling tidak dia udah bicara, kita beri ruang dia untuk bicara dulu. Sampai kita cek bener enggak nih anak. Paling tidak kita latih dia untuk jujur. 1-2 kali dia nipu kita, ya dia dulu aja. Tapi lama dia akan sadar. Oh, saya harus jujur karena berkali-kali saya ngomong yang sama, nggak mungkin juga dong. Masa bocor tiap hari dia? Kan tidak. Sampai alasannya dia akhirnya ngaku nanti. Ini fungsi dari validasi tindakan yang salah. Minimal adalah saya yakin kau pasti punya alasan. Kenapa kau nggak mengerjakan PR? Ya dia biar ngarang nggak apa-apa. Biar aja dia ngomong nggak apa-apa. Maaf Pak, kemarin saya tertidur. Jujur ya berarti itu. Saya kemarin sibuk kerja Pak. Mungkin Zoom, mungkin tidak. Nah ini nanti kita bisa menakar, tapi yang penting adalah kita beri ruang mereka untuk berkomunikasi dengan dijas langsung. Kamu besok bawa orang tua ke sini, wah itu berat. Fase ini jangan dulu. Maka yang kedua ini adalah kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Dicari tahu kenapa kok dia melakukan kesalahan itu. Itu yang paling prinsipil dari validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, ini baru tadi kaitan dengan keyakinan kelas. Kemarin kita minggu lalu udah buat keyakinan kelas ya, coba kamu hari ini kamu terlambat. Kira-kira mana keyakinan kelas yang kamu langgar ya? Dia akan mikir lagi. Oh iya, kemarin kita buat tentang ketertiban Bu, disiplinan Bu, saya melanggar itu. Artinya anak kita arahkan untuk kembali lagi apa yang sudah kita sepakati di awal. Nah harapannya Bapak sekalian, 3 ini acuan kita ketika kita punya problem, anak kita bermasalah. Nanti saya harapkan bisa kita laksanakan, bisa kita praktekkan. Ini Bu Erna, tatipnya siapa Bu? Ketuanya Bu? Pak Angga ini mungkin bisa dikomunikasikan, kira-kira coba praktekkanlah. Masuk enggak sih nanti awalnya seperti ini? Kita cek aja, atau mungkin kita buat 2 anak beda Bu. Ini kita buat manual konvensional, kita buat restitusi. Kira-kira
ada efeknya enggak? Apa? Perlu kita cek bisa kok, enggak apa-apa. Saya juga tertarik untuk membuat penelitian juga nanti. Apakah dengan manual konvensional kayak biasanya ngono kae dengan restitusi ada bedanya? Kita lihat dalam waktu sekian hari ke depan anak ini berubahnya sama atau tidak. Seperti itu. Ini kegiatan restitusi yang pengen saya, Bapak Ibu semuanya untuk sedikit bisa memahaminya. Alhamdulillah bisa mempraktekannya. Sehingga harapan kita anak betul-betul kita anggap sebagai pusatnya pembelajaran kita berpihak pada murid kita, tidak menjadi lawan mereka, sehingga kedepannya ini budaya positif bisa berlaku di sekolah kita. Ketika anak sudah punya budaya positif, saya yakin semuanya akan clear, anak akan lebih bagus lagi, kita nggak ngoyo-ngoyo lagi untuk menghadapi anak yang nakal, bandel dan sebagainya. Harapannya dengan 3 langkah tadi mereka bisa lebih baik lagi. Di kelas saya yakin Bapak Ibu sudah punya catatan beberapa anak yang ini kayaknya calon-calon pasien nih. Dicoba nggak apa sekali waktu dipanggil, dicoba praktekkan restitusinya. Nggak apa-apa. Kita lihat nanti perkembangannya. Saya pengen nanti betul-betul dilaksanakan. Saya pengen tahu nanti laporan Pak Andi, Pak berhasil Pak, Pak tidak Pak. Saya akan coba lagi nanti berikutnya. Kita buat lagi teori-teori yang baru tentang bagaimana menangani anak dengan secara lebih baik lagi. Itu sementara beberapa hal. Saya ingin ada sesi tanya jawab sedikit di belakang nanti sebelum saya tutup. Waktu saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan materi kita tentang budaya positif. Sekali lagi, ini bukan pemberian materi tapi berbagi, kita punya sharing, berbagi di sini, artinya pengalaman Bapak Ibu sekalian bisa dikompilasi dengan yang sudah saya dapatkan di materi guru penggerak ini. Harapan kita memang sekolah kita semakin ke depan semakin tertib, tetapi dengan cara-cara yang tetap menjaga anak tidak menjadi orang yang semakin buruk, semakin jelek, tapi harapan kita diperlakukan tetap sebagai murid, sebagai orang yang baik. Harapannya sing salah nanti jika merasa semakin sadar bahwa dia salah tanpa harus menyakiti dia dalam jangka waktu yang pendek atau panjang, terutama posisi kontrol kita nanti di sana. Harapan kita sebagai manajer, itu harapan kita. Manajer itu paling tertinggi, bisa membuat anak sadar dengan sendirinya, posisi anak lebih bagus, tanpa harus menghardik, tanpa harus memendam rasa emosi, dia sudah sadar dengan sendirinya. Itu harapan kita seperti itu. Monggo 15 menit untuk berbagi pertanyaan, kalau ada saya akan coba jawab. Kalau saya nggak mampu, saya coba cari ilmunya lagi. Terima kasih, waktu dipersilakan. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu. Sambil penjenengan menikmati hidangan yang sudah disediakan, izinkan saya untuk masuk dalam sesi sharing ini. Ya Mas. Jadi ada 5 posisi kontrol tadi sudah kita sharingkan. Ternyata memang banyak yang menempatkan diri sebagai teman dan juga tidak menutup kemungkinan akan menjadi level manager. Kalau Bapak Ibu yang menyampaikan tadi sebenarnya sudah sampai di manager, perlu butuh waktu sepertinya. Nah, sesi sharing ini saya ingin mendapatkan ya semacam tips begitu atau mungkin saran bagaimana menjadi seorang guru yang bisa menempatkan diri menjadi posisi kontrol pada level tertinggi manajer, yang notabene biasanya kalau memang di usia harus menunggu usia matang kan juga sepertinya kok jawaban yang kurang bisa diterima. Dalam arti di usia di usia berapapun seharusnya seorang guru bisa menempatkan diri sebagai posisi manajer. Mohon nanti bisa kita sharingkan seperti itu Pak Jawari. Terima kasih dari saya begitu. Terima kasih Pak Yusuf. Mungkin teman-teman lebih dahulu bisa menanggapi dari Pak Yusuf ini. Usia nggak lagi jaminan teman untuk bisa sebagai manajer, muda pun juga harusnya bisa. Cuma tipsnya bagaimana, ngatur ya, Bu Yusuf ya. Dipersilakan Bapak, silakan kalau ada yang mau menyampaikan silakan, monggo. Sharing saja ini, nggak ada hubungannya dengan apapun, pendapat pribadi diperbolehkan, nggak ada masalah. Monggo Bu Dwi. Untuk usia manajer seperti yang dikatakan Pak Yusuf. Usia sebetulnya tidak masalah, memang tidak masalah. Tapi paling tidak pengalaman itu lebih utama. Mengenal banyak siswa dengan berbagai macam karakter. Kalau usia tua pun, kalau dia baru mengenal siswa, maksud saya baru menjadi guru, itu pun sulit. Kalau usia muda dalam arti berapa ya? Ya fresh graduate lah, 21 dan 22. Intinya pengalaman. Dari situ itu kan kita bisa mengenal banyak karakter. Dari berbagai macam karakter,
tiap tahun kan karakter siswa hampir sama. Dari situ kan kita bisa mempelajari, oh ini kalau tahun pertama saya menghadapi anak dengan karakter seperti tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya, akhirnya kita bisa mengatur siswa. Proses seperti yang dikatakan Pak, itu proses. Jadi usia muda mungkin berapi-api untuk memberikan hukuman. Proses Pak untuk menjadi manajer. Ya, nah, Pak Yusuf mintanya tip Bu, mudah tapi cepet. Cepet matang, bisa sebagai manajer. Gimana Bu? Bisa enggak ya? Enggak bisa Pak. Bisa ya? Iya, proses. Menunggu sekian tahun dulu ya? Iya. Karena kita menghadapi objeknya itu hidup. Siswa hidup, iya. Dengan karakter yang berbeda-beda. Itu menurut saya seperti itu. Kalau mungkin ada yang lebih. Terima kasih, kita berbagi terbuka, nggak ada masalah, nggak ada jawaban yang salah kok ini. Kita berbagi. Monggo Pak Ibu yang lain bisa menanggapi. Monggo Pak Agus. Yang pasti kalau saya, kita berfungsi tidak hanya sebagai pengajar tapi sebagai pendidik. Ya. Jadi pendidik itu konteksnya sangat luas. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa saya memang posisikan dulu sebagai teman mereka secara, mungkin kadang-kadang kalau kita sebagai guru itu kalau berteman dengan siswa, kita harus melihat sisi bagaimana kita memposisikan sebagai gurunya mereka. Kadang kalau saya lihat itu konteks kalau kita kadang ada teman gitu, teman guru maksudnya, itu kadang-kadang kalau sudah menganggap teman pada siswa, kadang-kadang sok-sok kebabasan Pak. Kadang-kadang permisif ya, etika yang tidak sengaja dilanggar dan lain. Ini harus kita jaga. Jangan sampai marwah kita sebagai guru kita paling tidak di depan siswa kita tidak dihargai. Terus kadang-kadang kita di kelas, kadang kita sering menemui hal-hal siswa yang mungkin berbeda karakter. Seperti tadi saya di 12. Di saat saya menerangkan serius, saya bilang dulu ini serius ya, ini tidak guyon, tidak kalian tolong disimak, tidak boleh melakukan hal-hal pelanggaran yang lain termasuk pegang HP. Kita ini buku saya acungkan gini, kita pegang buku semua, kita bahas buku. Nah kemudian saya sambil mantau bagaimana sekelas itu antusias dalam pelajaran itu. Setelah saya lihat pantau, ternyata anak yang tidak memperhatikan dengan seksama apa yang saya sampaikan. Kemudian pertama saya tegur dengan kata baik-baik. Kemudian yang berikutnya apabila masih seperti itu, HP kemudian saya ambil, kemudian saya letakkan di meja guru. Nah kemudian alhamdulillah setelah itu dia ikut dalam pelajaran saya. Tapi ada karakter lain yang berbeda juga, karena satu kelas itu luar biasa, tingkahnya itu tidak hanya 1-2 kali berbuat yang nyeleneh-nyeleneh, kadang-kadang ya sing ganggu koncone, sing lihat HP dan lain sebagainya. Nah kebetulan tadi saya jumpai ada anak yang ganggu temannya, sehingga kemudian saya rangkul. Setelah saya rangkul, saya ajak ke depan untuk kemudian menghafalkan atau menyampaikan kepada teman-temannya tentang sila Pancasila. Dan alhamdulillah kemudian cair lagi dan kita bisa mulai lagi ke yang serius. Sehingga zaman sekarang mungkin kalau saya dulu waktu Pak ST saja atau sampaikan tadi, memang betul Pak ST, kalau saya ngajar waktu muda terbawa emosi mudanya, ngaplok tenan atau nempelin kadang push up suruh lari. Sejak saya 2000 mungkin kalau saya ingat sejak 2007 saya sudah calling down dan saya sudah tidak pernah untuk memberikan hukuman kepada anak secara fisik. Kadang lebih saya terapkan hukumannya adalah pada pelajaran. Dan kemudian proses di dalam dia mengerti tentang bagaimana tentang kehidupan itu aja. Jadi mungkin dia kadang menceritakan tentang dirinya sendiri, kenapa ini, kenapa dan dia akhirnya bisa menjadi teman yang baik untuk bisa berbagi pada yang lain-lainnya. Saya kira itu. Jadi kata kuncinya sebenarnya kita tidak hanya sebagai pengajar, tapi kita sebagai pendidik. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus, Pak Yusuf. Saya kira sudah sedikit ada gambaran, tapi mohon kalau ada lagi silakan. Monggo Bu Lili. Tambahkan apa yang dikemukakan oleh Pak Agus. Selain itu kita sebagai guru itu harus introspeksi Pak. Ya. Introspeksi dalam arti kalau kita menyelesaikan masalah, kita harus introspeksi diri, apakah
tadi yang saya lakukan ke anak-anak itu benar atau enggak. Akhirnya kita bisa memperbaiki. Kan guru itu macam-macam sifatnya. Betul. Ada yang keras, ada yang Sabar. ini. Jadi sebaiknya kita punya sikap terbuka. Dalam arti kalau misalnya orang itu sifatnya, kan ada yang begitu ya, suka marah gitu, kita harus introspeksi diri. Oh iya, tadi saya marahnya salah ternyata. Jadi kita harus, selain itu proses, kita harus belajar introspeksi dan belajar gimana ya saya sebaiknya tadi, apakah saya melakukannya salah ke anak gitu. Jadi biar itu tidak, kesalahan yang kita buat tidak terulang lagi. Jadi kita memerlukan perlu belajar dalam arti misalnya, oh tadi yang saya lakukan salah sehingga saya harus begini harus meningkatkan ilmu kita dalam menangani anak, dalam psikologi ke anak. Menurut saya itu jadi perlu proses, gurunya juga perlu introspeksi supaya tindakan kita lebih benar dan terbuka menerima pendapat teman kita, atau gak apa-apa kadang-kadang kita mendapat ilmu dari anak-anak, nggak apa-apa gitu. Menurut saya itu. Terima kasih. Makasih Bu Lili. Ada lagi yang kan mungkin monggo. Cukup dulu. Saya simpulkan bahwa memang Pak Yusuf dari berbagai masukan tadi memang ada benarnya. Kunci pertama dari Pak Agus tadi saya sampaikan bahwa kita memang pendidik. Kalau ada bahasanya Ki Hajar Dewantara itu penuntun. Jadi hari ini kita memang sebagai penuntun, tugasnya yang nuntun anak kita. Dia berkembang potensinya baik secara alamnya, kodrat alam dia, maupun kodrat zaman dia. Kodrat alam artinya bahwa anak sudah muncul punya potensi masing-masing. Nanti munculnya nanti akan masuknya ke diferensiasi, nanti ke sana arahnya. Anak udah punya gawan dewe-dewe itu. Anak olahraga dia pelari, ya udah dia berlari dengan cepat. Jangan dipaksa dia jadi pelompat. Tidak perlu dia dijadikan perenang, dia biar berlari. Handal dilari, cukup. Sudah, itu sangat potensi sekali. Tidak perlu dia dipaksa untuk menjadi perenang. Biarkan dia jadi pelari yang handal. Di bacanya juga begitu mungkin. Anak saya jago dia storytelling. Maka dia nggak akan saya paksa menjadi tukang speech atau pidato. Dia memang mahir di storytelling. Maka dia searahkan untuk tak maksimalkan storytelling. Ikonan lomba, tak beri tambahan private. Sehingga storytelling dia semakin bagus. Yang lainnya cukup dia ikut standar, tidak masalah. Yang penting semuanya diajari dengan budi pekerti yang baik. Itu yang paling penting. Termasuk apa yang lain juga seperti itu, yang punya karakter masing-masing. Anak biar maksimal di potensi yang dia punya. Yang lainnya cukup dia bisa ikuti dan dilanjutkan dengan budi pekerti yang bagus. Itu kalau secara kodrat alam. Nah, kodrat zamannya ya kita mau nggak mau harus ikut dengan perkembangan zaman. Oh, hari ini medsos lagi rame, ya kita harus tahu persis. Sekolah Pak Andi misalnya harus ikut Instagram anak-anak, cek manifest, ada manifest hari ini, anak MPK punya manifest, banyak masukan ke sekolah ke sana. Itu kodrat zaman, kita nggak boleh menafikan itu. Hari ini IT rame, kita nggak boleh ketinggalan juga, kita harus tahu juga, oh gimana tuh Canvai kayak piye toh, class point seperti apa, kita harus tahu seperti itu juga. Itu harapannya seperti itu. Termasuk hari ini kita punya program double track, sekolah udah nangkep, oh anak hari ini lagi rame double track kuliner yang lagi-lagi happening, yang rasa-rasa sebagainya, maka kita muncul double track. Cukup bagus, sudah tahu. Sekolah tahu berarti oh sekolah bisa mengampu anak di kodrat zaman. Maka itu fungsinya dari guru. Nanti Pak Agus sampaikan betul, penuntun kita nggak hanya mengamalkan ilmu, kita nuntun anak sesuai dengan kodrat mereka. Jangan dipaksakan anak di level yang dia nggak bisa. Biarkan dia di level yang dia nyaman, kita maksimalkan dia. Harapannya yang buruk ketutup dengan dia yang baik tadi itu. Lompat jauhnya bagus, renangnya jelek, ya ini nanti bisa mengcover yang renang tadi. Saya juga begitu. Storytelling anak saya bagus, tapi dia ketika listening dia jelek. Ya, yang storytelling bantu ke listening. Harapannya seperti itu, sehingga yang bagus maksimal, yang nggak bagus bisa tertutupi. Seperti itu. Yang kedua, misalnya tentang pengalaman, saya juga sepakat bahwa ini memang learning by doing, jelas pasti ini pengalaman dibutuhkan. Cuman Pak Yusuf tadi menyampaikan gimana biar lebih cepat. Maka kalau saya pribadi, pertama jelas tadi Pak Bundur menyampaikan introspeksi. Artinya kita harus memusingkan diri sebagai orang terlebih yang seperti yang kita inginkan seperti murid kita. Kita pengen murid kita jujur, ya kita jujur dulu.
Kita pengen murid kita itu pintar, ya kita pintar dulu. Nah kita ngasih tugas anak kita nggak bisa jawab, lucu nanti. Termasuk yang lainnya juga seperti itu. Kita pengen anak kita disiplin berpakaian, ya kita rapi dulu. Kita aja kadang-kadang mohon maaf, bukan saya sering juga begitu, compang-camping. Saya lupa nggak pakai ini, baju kadang saya ganti lupa harinya. Anak kita paksa nggak bisa. Anak baca kok, mau jenengan aja lu nggak disiplin Pak, kok nyuruh saya. Anak udah besar, bukan anak SD lagi. Maka tadi saya sepakat dengan Bun Nurul bahwa ya kita memantaskan diri sebelum kita menata anak kita. Kita beri anak kita, besok kamu harus apa-apa ya. Kita nggak bisa melaksanakan gimana. Besok upacara wajib datang, kita nggak hadir. Anak baca, lah sing umumkan udah datang. Itu kan yang menurut saya nggak begitu, itu kontraproduktif bahasanya. Kita kontraproduktif. Anak kita cekokin dengan teori, kita nggak melaksanakan. Itu saya sepakat. Sehingga menurut saya maksud ketiga tadi benar semua ya menurut saya. Pak Agus sebagai penuntunnya, butuh bicara tentang pengalaman dari tahap-tahap. Kemudian Bunung menyampaikan ya introspeksi, ngaca dulu, pantas no. Sebelum kamu nuruh orang ya pantaskan diri kamu sendiri gitu. Tertib ya kamu tertib dulu, kita tertib dulu. Ngomong disiplin kita disiplin dulu. Tepat waktu kita tepat waktu dulu. Termasuk hal yang lainnya juga seperti itu. Saya masih sering mengalami, saya sendiri ngasih tugas, saya sering belum lupa ngoreksi, saya sering gitu, numpuk-numpuk. Maka anak juga akan jengah lama-lama. Yang kemarin aja belum dikembalikan loh Pak, kok tugas lagi. Kan itu ngantem kita sendiri ya. Maka saya hati-hati, kalau tugas saya kuat dulu, saya baru ngoreksi, saya baru ngasih tugas. Minimal tanda tangan. Pak Usop saya cek udah tertib itu, tanda tangannya rapi, bukain bukunya bagus. Artinya Pak Usop siap ngasih tugas lagi. Kalau enggak, jenengan enggak berani Pak. Oh wingi wae belum dikembalikan loh Pak, tugas mereka Pak. Aslinya mau ngulang kan akhirnya. Maaf itu saya ya, bukan panjenengan. Seperti itu saya kira. Satu lagi mungkin Bapak Ibu sekalian ada sharing berbagi monggo terkait dengan ini. Yang mana monggo satu lagi dipersilakan kalau ada. Sebelum ditutup monggo Pak Bagus. Terima kasih waktunya. Mungkin ini juga akan banyak tanya kepada guru-guru senior dalam arti yang sudah berpengalaman puluhan tahun mengajar, puluhan tahun yang sudah mendidik anak-anak. Ini yang mungkin saya alami sejauh ini dan mungkin menjadi masalah saya pribadi. Meskipun tadi saya mengatakan saya sebagai mungkin bisa dikatakan teman untuk mereka, tetapi terkadang ada anak-anak itu yang istilahnya tetap tertutup, tetap dalam tanda kutip introvert. Nah mungkin saran dari Bapak Ibu semua bagaimana sih istilahnya agar siswa introvert ya itu bisa terbuka terhadap kita, baik istilahnya kita interaksi dengan mereka pun juga enak, dalam arti adalah tetap terkait pembelajaran ataupun mungkin yang lainnya, tapi bagaimana agar saya sebagai pendidik pun juga enak lah, sehingga meskipun tujuannya secara keseluruhan dalam kelas itu masuk semua, tapi kan pasti ada 1-2 anak yang tetap tertutup atau introvert tersebut. Mungkin saran dari Bapak Ibu guru, monggo. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu sekalian ditanggapi yang terakhir, sesi terakhir ini tadi kita tutup nanti dengan Pak Andi. Monggo dipersilakan. Sebenarnya kalau untuk anak introvert yang seperti dikemukakan Pak Bagus itu juga susah gampang, Mister. Ya. Gimana ya? Kalau bisa tetap kita lakukan pendekatan. Sebenarnya ada masanya. Kebetulan pengalaman juga yang sudah sekarang kelas 12 itu ada anak yang memang benar introvert. Di awal mendekati ujian itu tidak mau masuk, tidak mau ditemui, tidak mau ditelepon, tidak mau komunikasi sama sekali, masalahnya kenapa juga tidak ada yang tahu, orang tua juga tidak tahu, bingung. Gak mau sekolah pokoknya, intinya saya tidak mau sekolah. Kita cari apa, punya masalah dengan teman juga enggak, teman satu kelasnya juga jawabnya enggak ada Bu. Terus akhirnya mungkin kita memberi waktu sebenarnya untuk anak yang introvert itu kita lebih ke memberi waktu. Pada masanya atau pada akhirnya dengan sendirinya dia akan mau terbuka. Ya. Kita menunggu saja, karena kalau kita paksa untuk anak ini segera menyampaikan apa yang ada dalam keluarnya, itu akan malah membuat dia semakin tidak tertekan dan tidak akan jujur ya, jujur ya. Mau cerita. Mereka itu maunya kita mengikuti, kita nuruti. Kalau kita suruh nunggu ya kita tunggu. Pada akhirnya nanti tetap mereka ada masanya yang ini
kemarin juga pernah terjadi itu, akhirnya mau dengan sendirinya cerita. Saya selalu gini, kalau ada yang perlu disampaikan ketiga, tidak apa-apa disampaikan. Kalau masih belum mau cerita ya sudah, tidak apa-apa, nanti nunggu kamu siapnya cerita. Saya gitu aja sih Mister. Lebih memberi waktu ke anak-anak yang seperti ini. Memang pada dasarnya anak-anak siswa kita itu ke sekolah itu rata-rata mereka punya beban masalah yang mungkin tingkatnya tidak sama antara satu dengan yang lain. Yang mungkin kita juga tidak menyangka masalahnya seberat itu. Mungkin sebenarnya itu. Jadi mereka lebih selain di sini juga untuk belajar itu sebenarnya mereka juga membutuhkan tempat untuk bisa bercerita. Walaupun tidak semua mungkin Bapak Ibu guru atau teman itu bisa menjadi teman cerita, tapi kalau menurut saya pasti bisa atau menemukan siapa yang bisa dicerita. Karena memang mereka punya banyak latar belakang yang apalagi di keadaan ekonomi ataupun juga di masa yang sekarang ini sangat berpengaruh. Mungkin itu kalau menurut saya diberi waktu. Ya, kesabaran untuk menunggu waktu yang tepat anak bisa sadar itu Bu ya. Nggak dipaksa, betul. Terima kasih. Ada satu lagi tanggapannya? Monggo Pak Agus. Jadi saya juga kapan hari mendapat info dari temannya bahwa anak ini memang temannya satu kelas itu hanya satu orang. Kemudian kenapa dia akhir-akhir ini saya tahu tidak masuk gitu, tidak masuk. Lama-lama kemudian saya mendengar informasi dan saya tanya-tanya, memang anaknya ini memang ada sesuatu hal yang disembunyikan. Dalam arti setelah saya mendapat telepon, saya kunjungan pertama ke rumahnya. Kemudian saya tidak ketemu anaknya. Kemudian saya cerita banyak memahami tentang mungkin kepribadiannya anak ini melalui ibunya. Nah, setelah saya dapat sepihak dari ibunya, karena karakternya anaknya ini mulai kecil kurang kasih sayang dari bapak ibunya, bapaknya terutama, karena bapaknya mulai dia kecil sampai dia dewasa sering terjadi kekerasan kepada dia. Dia selalu dalam posisi yang salah, sehingga kadang-kadang takut untuk bercerita kepada bapaknya terutama, dan dia lebih dekat pada ibunya. Suatu ketika tidak masuk lagi, saya hubungi lagi, dan pada saat itu saya disuruh ke rumahnya lagi untuk bicara empat mata, mau cerita kepada saya. Dan setelah itu dapat cerita bahwa dia pernah mengalami dibully anaknya, teman sebayanya, yaitu kelas 3 dibully karena dia kebetulan cacat fisik dan dia kemudian ditirukan gayanya berjalan, sehingga yang membuat dia malu untuk ke sekolah dan membuat dia tidak atau jarang masuk, kadang berangkat pakai seragam tapi tidak ke sekolah. Nah, terus kemudian saya beri motivasi, akhirnya motivasi, dorongan dan lain sebagainya, kalau ada apa-apa cerita ke saya. Dan saya juga sering komunikasi sama ibunya, kalau tidak masuk segera saya tanyakan. Ya alhamdulillah sekarang anaknya juga sudah mulai masuk, dan sekali lagi tidak cukup dengan ibunya, tapi teman-temannya juga saya minta untuk mendorong, selalu ditanya. Kemudian murid saya ada 2, yang satunya perempuan, yang satunya cewek yang tertutup. Nah, sehingga cewek cowok yang satu kena permasalahan di mana mulai kecil dia orang tuanya pisah dengan ibunya, maksudnya terjadi tidak harmonisnya keluarga, sehingga ibunya harus jadi TKI di Taiwan. Kapan ini saya komunikasi, saya langsung ditelepon dari Taiwan. Kemudian alhamdulillah semuanya juga home visit juga. Dan alhamdulillah setelah saya tanya terus, komunikasi terus, dan anaknya juga sekarang sudah bisa menyesuaikan. Walaupun ya juga masih harus dipantau gitu. Jadi yang pertama adalah memahami kepribadian anak, kemudian perilaku anak, yang terakhir memberi motivasi Pak Juwari untuk anak yang tertutup ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Jadi Pak Bagus, saya sampaikan tadi bahwa dari Bu Ike, ya sabar, ditunggu sampai momentumnya bagus dia bisa bicara. Kita paksa nggak bisa, dia akan bohong atau malah membuat masalah semakin berat. Yang kedua tadi Pak Agus menyampaikan motivasi, kita berikan suasana yang nyaman dulu dan sebagainya, sehingga harapannya anak ini bisa segera terbuka. Artinya
saya ingin sampaikan bahwa guru harus bisa dipercaya. Itu tok kuncinya. Selain tadi dari Bu Ike sabar, Pak Agus juga pandai untuk pendekatan dan dipercaya. Ketika anak percaya pada guru, dia mau apapun untuk gurunya. Bahkan jujur hal yang dia memang nggak pernah bicara pun dia akan bicara. Maka itu karakter yang memang harus dipunyai Bapak Ibu guru sekalian. Harapan saya nanti Pak Agus dan Bu Ike sekitar restitusi nanti bisa dipraktekkan. Teman yang lain juga begitu. Silakan dipraktekkan. Saya nanti ada testimoni, nanti lain waktu saya berikan testimoninya. Berhasil enggak nih sekitar restitusi? Kalau gagal, ada yang salah, akan saya sampaikan ketika ada sesi tanya jawab dengan instruktur. Saya akan protes. Teman saya dari 5-5-nya gagal semua, Pak. Ini gimana? Saya minta pertanggungjawaban nanti dengan pemateri yang nyaman ke saya pada waktu itu dari Jakarta. Nanti harapan saya kembali dari sini budaya positif kita bangun, keyakinan kelas nanti kita harapkan disampaikan di kelas masing-masing. Kita buat keyakinan kelas bersama-sama, bukan komitmen, bukan peraturan, tapi keyakinan kelas secara umum universal. Kemudian posisi kontrol kita di mana, harapan kita sebagai manajer dan tahu kebutuhan siswa apa saja yang anak ini kurang. Kita bisa menambahnya. Apakah kekurangan kasih sayang, kekuasaan, kesenangan, kebebasan. Nanti kita bisa mencari tahu, mencari solusi yang terbaik dengan seketika restitusi yang kita pakai untuk menangani anak yang bermasalah dengan mengubah identitas, menstabilkan, kemudian validasi tidak yang salah, dan menanyakan keyakinan. Harapan saya itu nanti dipraktekkan. Saya tunggu nanti beberapa minggu lagi. Saya akan tanya ke teman-teman lewat audio masing-masing, kita videokan testimoninya. Berhasil, bilang berhasil, tidak bilang tidak. Nanti akan saya sampaikan kepada pihak materi. Kalau teman saya berhasil sekian, tidak sekian, nggak semua, nggak ada masalah. Ini terkait dengan teori yang kita praktekkan, nggak hanya tentang teori saja, tapi juga praktek di sana. Saya kira itu Bapak sekalian, terima kasih waktunya, mengganggu waktunya. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi mau YouTube, Andi. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita bersama-sama Pak Jawari untuk memahami budaya positif, ya, mungkin hal baru bagi kita atau mungkin hal yang juga sudah terbiasa kita lakukan, hanya saja perlu pembiasaan. Oleh sebab itu semoga materi yang kita terima atau dibagikan oleh Mister ini sungguh bermanfaat bagi kita. Lebih daripada itu, semoga juga dapat memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak yang seperti tadi dikatakan bahwa mereka perlu untuk dibantu, dituntun, ya, agar bisa menemukan apa yang menjadi jati dirinya. Dan atas apa yang sudah kita lakukan bersama ini, sekali lagi terima kasih kepada Pak Jawari yang telah berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada kita semua. Dan sekali lagi, mari Bapak Ibu yang ada di SMA Negeri 4 Kota Kediri ini, kita memulai mungkin dari hal yang kecil atau mungkin dari apa yang bisa kita lakukan, sehingga budaya positif ini dapat menjadi budaya, ya, sudah terbiasa atau menjadi karakter bagi kita Bapak Ibu guru di SMA Negeri 4 Kota Kediri. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ya sekali Mas yo. Indonesia maju aja ya. Terima kasih. Kalau saya bilang guru penggerak Indonesia maju, itu nggih. Guru penggerak Indonesia maju. Thank you. Terima kasih.